polemika loh. Enggak. Bukan saya. Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Orang Ya ampun, saya kan menanyakan secara hukum. Saya ini menanyakan. bukan ilmu hukum, ini ilmu teknik. Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong gitu loh. Oke, Sombong saya banget ya ini. menanyakan, ini kan nanti untuk proses hukumnya. Apakah benar foto yang sebelah kiri itu adalah fotonya Dumatno? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Tuh kan, Nggak penting. sambil ngebentak loh, nada bicaranya itu menghina guys. Ya ini sifat asli mereka guys. Ketika terpojok, mereka mulai menghina orang lain gitu. Pertanyaan saya belum dijawab. Anda udah nyerocos saja ribet. Sudah selesai. Kita move on ke kasus Kubu Papa. Loh. Giliran mau menyerang Gibran nih. Kalau Pak Jokowi kasih saya surat tugas 1 minggu jadi. Ini clear ya, fix ya. Tujuan mereka memang untuk menjatuhkan dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Terbukti di sini guys. Sebagai presiden. Udahlah Pak, kita sudahi. Gak bisa mengelak lagi mereka. Sudah jelas karena cuma menyerang keluarga Pak Jokowi. Saya lihat. Saya dengar itu dengan kemudian Saya lihat. Oke, kalau gitu silakan nanti protes dan kemudian apakah ini Bukan melanggar hukum? protes. Enggak, kalau ini memang melanggar hukum silakan. Kita ini sepakat nggak Kita- melanggar undang-undang itu aja. DPR salah berarti. Loh, nyalahin DPR sekarang. Polisi sudah disalahin, Oh, itu KPU disalahin, UGM disalahin. sorry ya Pak ya. Jadi gini Pak ya. Inilah kalau kita itu ingin mencari benarnya sendiri. Nah, benar banget guys. Jadi benar banget apa yang dikatakan oleh beliau guys ya. Ini para pembenci Pak Jokowi ini ya mau menangnya sendiri, mau kebenarannya itu ya harus absolut, tidak bisa dibantah gitu loh. Padahal fakta dan kebenaran yang sebenarnya itu membuktikan ijazah Pak Jokowi asli, tapi mereka tidak bisa melihat kebenaran. Yang mereka lihat ya hanya kebenaran menurut mereka sendiri, kebenaran menurut kepentingan golongannya mereka sendiri. Jadi ya percuma mau ini sudah terbukti dari KPU, sudah terbukti dari UGM, dari kepolisian, mereka tidak akan percaya, bahkan mereka akan melawan dan menjelek-jelekan institusi dari KPU, udah diserang, UGM juga diolok-olok, katanya tidak kredibel, kemudian kepolisian juga katanya ada main segala macam. Akan seperti ini terus karena mereka buta dengan kebenaran guys, ya, hatinya tuh udah ketutup dengan kebencian. Jadi ketika orang sudah membenci, mau sebaik apapun orang tersebut, ya di mata mereka salah, di mata mereka tidak ada kebenaran buat orang lain gitu loh. Yang mereka lihat hanya kebenaran menurut mereka sendiri, diri mereka sendiri gitu. Lanjut guys. Hanya mengulas Pak. Ya. Boleh, tapi Hanya mengulas, tadi tapi keliru. Bapak sudah mengatakan kan Bilangnya saya tidak itu salah, di tidak benar, Perkap, gitu. itu di undang-undang yang saya ngomongkan. Oke, Perkap ya. lain lagi. Terus kemudian yang saya luruskan lagi yang satu lagi tadi perdebatan yang menurut saya harus ada penengah gitu. Untuk apa kita mempermasalahkan ijazah Pak Jokowi kalau Pak Jokowi sudah bisa bekerja? Bahwa ada ijazah SMA itu kan karena waktu kasus Megawati diperlukan harus ada ijazah. Saya usul ke depannya presiden nggak perlu ijazah apapun, hanya pegawai dan staf ahli yang perlu. Jadi menurut saya Mas Ferry, yang diteliti sekarang bukan keaslian atau kepalsuan sejarah ijazah Pak Jokowi. Saya Sudah lihat? saya melihat langsung, meraba langsung, bahkan saya minta izin untuk menerawang Fotokopinya asli. tahu dari mana? Saya langsung periksa. Jadi waktu itu lebih kurang Kapan meriksa? waktu saya menang di perkara ini. Ya kira-kira kapan? Bulan apa? Tahun berapa? Enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kan Bang Rifai tidak punya kompetensi untuk mengecek ijazah itu Lebih asli kurang atau waktu tidak. kami mendapat penugasan, kami diskusi. Ya waktu itu saya diundang oleh Pak Oto. Pak Arif mau gabung nggak? Oke, saya juga nggak semudah itu gabung. Gini-gini saya masih menjaga integritas. Oke, kasusnya seperti apa? Jadi semula kuasa hukumnya ada di Pak Oto Hasibuan. Iya, zaman 2 tahun yang lalu. Oke. Pak Jari, terus oh ya memang isu jasa kan udah lama tuh ya. Akrobatnya udah lama. Udah lama tuh, masuk gugatan, oke. Nah, terjadi diskusi malam waktu itu. Bisa dibuka sedikit. Hampir tadinya mau kita tunjukkan. Jadi Pak Pratikno, ya, waktu itu bahkan diskusi dengan Pak Oto, gimana kalau kita tunjukkan saja di sidang. Tapi hasil kajian kami ditunjukkan pun tidak akan selesai. Betul. Jadi ada beberapa kajian waktu itu ya. Pertama, secara hukum tidak ada kewajiban kita untuk menunjukkan. Karena ini sesuatu yang dikecualikan di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 dan 19, plus jangan lupa ada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Ijazah masuk dalam PDB. Pak, ijazah asli Pak Jokowi kalau menurut keterangan Dirtipidum Pak Juandini. Jadi identik dengan 3 ijazah asli dari teman seangkatan Pak Jokowi. Boleh saya tanya, kalau palsu sama palsu identik? Apa?
Palsu sama palsu identik kan? Palsu. Ya, kalau yang diteliti ya Pertanyaan ijazah saya. palsu. Nah, enggak saya jawab dulu kan. Anda Bapak kan menanyakan. Umpamanya kita punya sepatu palsu ya kan, diteliti identik juga dengan yang palsu. Bisa, Pak? Lah, Iya kan? Identik itu. Masalahnya yang saya bilang tadi, yang diteliti lab 4 itu adalah ijazah asli Pak Jokowi. Maka hasilnya identik dengan yang asli 3 orang. Kan betul. Faktanya kan Bener banget guys ya. Jadi ya mereka seakan-akan menganggap ya bahwa teman-teman Pak Jokowi atau ijazah yang dijadikan bukti oleh Barreskrim itu juga palsu guys ya. Ya percuma, mereka tidak akan percaya. Bahkan ya akan selalu menyalahkan orang-orang tersebut. Mungkin mereka juga bakalan melaporkan orang yang mempunyai ijazah satu angkatan dengan Pak Jokowi gitu loh. Sedangkan mereka lupa guys ya, yang mereka teliti, yang katanya mereka seorang ahli digital forensik, ahli telematika, mereka meneliti file palsu, bukan dari ijazah yang punya Pak Jokowi asli. Mereka nggak malu guys ya mengatakan yang lain palsu, tapi mereka sendiri meneliti barang yang palsu gitu loh. Aneh pola pikir mereka ya guys. ditunjukkan ijazahnya itu. Itu katanya kayak orang buta nyanyi bintang kecil, katanya. Yang dinyatakan asli itu adalah barang benda yang berupa kertas, tetapi yang dipersoalkan bukan benda itu, tetapi kepemilikan benda itu masalahnya. Jadi sah tidaknya kepemilikan itu ditentukan oleh prosedur memperolehnya, bukan sekedar barangnya. Tentu ada laboratorium yang menguji authenticity dari sebuah barang yang harus ada pembandingnya. Tapi ini proses yang akan berlangsung panjang karena pengadilan harus memeriksa apakah barang itu adalah barang yang dimaksud oleh Roy Suryo CS atau barang yang benar-benar dimiliki oleh Pak Jokowi. Ini soal Kalau Bang Rocky Gerung sih udah pasti ya, sudah fix pasti bakalan menyerang Pak Jokowi. Pasti akan belain Rocky Gerung CS karena apakah yang dibawa oleh Pak Jokowi? ya paham lah. Barang yang dibawa oleh Pak Jokowi, apakah itu barang milik dia? Kan itu soalnya tuh. Jadi sekali lagi sebut aja fisiknya itu bisa dinyatakan asli, sama seperti kalau saya mencuri barang lalu dianggap bahwa saya mencuri barang yang palsu, saya bilang ini barangnya asli, lalu dibuktikan bahwa barangnya memang asli, tapi itu bukan hak saya karena saya mencuri. Itu soalnya. Jadi demikian juga halnya dengan kondisi perdebatan publik hari ini. Tetapi saya tetap menganggap bahwa sebaiknya atau seharusnya itu pengadilan yang ikuti proses pengadilan, lalu pengadilan akan minta pembuktian termasuk Ya makanya nanti ijazah aslinya ditunjukkan ketika di pengadilan gitu loh. itu akan tumbuh terus. Nggak bisa ditunjukkan sekarang, nggak bakalan selesai kalau sekarang. Kalau di pengadilan kan jadi inkrah dan ya terbukti keabsahannya, ada Jokowi tentu menginginkan ada penghukuman pidana, tapi legalitasnya secara hukum gitu loh, legal standing. yang asli 2 tahun lalu aja kan. Kenapa Pak Jokowi menunda-nunda benda itu sehingga terjadi keribuhan, kehebohan, dan Pak Jokowi tentu yang boleh disebut sebagai mensponsori kehebohan karena dia menahan ditanyakan oleh warga negara pada kepala negara pada 2 tahun lalu. Kalian lihat barisan sakit dari komen 66% dari Hongkongmu. Orang-orang kayak gini tuh komen dulu baru mikir. Jangankan mikir yang lain, mikir dirinya sendiri pun bingung. Nih, baca survei indikator 66,9% publik tak percaya Jokowi palsukan ijazah. Jadi isu dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Pak Jokowi menjadi salah satu kategori yang diukur. Itu membuktikan ya 66% rakyat Indonesia mempercayai ijazah Pak Jokowi asli dan masih sangat mencintai Pak Jokowi. Yang percaya ijazah Pak Jokowi palsu. Tapi mereka ini seakan-akan merasa mewakili rakyat. Rakyat yang mana orang 66% aja masih mendukung Pak Jokowi kok. Jadi gimana? 66% itu masih dari Hongkong. Rusakan Indonesia, rusaknya Indonesia itu karena orang-orang doktor, profesor, ahli, peneliti, ilmuwan. Bukan karena orang-orang yang bodoh. Itu rusaknya Indonesia. Itu rusak negara kita. Makanya bentar. Jadi ya miris banget ya zaman sekarang ini guys ya. Bener kata beliau guys. Sekarang Indonesia ini, negara kita ini rusak bukan karena orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mungkin berpendidikan rendah, tapi orang-orang yang pintar, orang-orang yang bergelar doktor, orang-orang yang mempunyai pendidikan yang tinggi tapi kerjaannya membuat gaduh negara, membuat rusak negara. Bener banget guys ya. Bahkan rakyat yang mungkin pendidikannya di bawah mereka justru malu gitu loh melihat orang-orang yang pintar yang merasa mewakili rakyat justru kerjaannya mencaci maki, menghina, dan tidak pantas dijadikan contoh untuk
orang yang mungkin pendidikannya masih di strata terbawah ya, tapi orang-orang yang pendidikannya sangat tinggi ya, bahkan sampai ke profesor, tapi omongannya nggak patut dicontoh dan ya hanya bisa mencaci maki, menghina, ya hanya bisa mencaci maki, menghina, menindas, bahkan tanpa bukti yang jelas. Yang jadi pertanyaan, apakah orang pintar memang seburuk itu etikanya guys ya, moralnya? Saya kira sih enggak ya, mungkin cuma orang-orang tertentu aja yang memang hatinya sudah diselimuti dengan kebencian tuh guys. Supaya nggak rusak, ya udah nggak usah marah-marah. Pada masyarakat kita sudah jelaskan, masyarakat ngerti tentang ini. Ketika sudah ngerti, tidak lagi percaya kepada profesor doktor yang otaknya miring-miring, yang hatinya busuk. Ilmuwan, peneliti, pengacara yang hatinya busuk karena pengen Indonesia ini hancur, karena pengen seseorang didegradasi. Ada hal pertama yang ingin saya sampaikan, bahwa sebenarnya kami ya, saya Dr. Roy Suryo, Dr. Hismon Asiholan Sianipar, dan juga Dr. Tifa, itu tidak merupakan bagian internal dari TPUA atau tim pembela ulama dan aktivis, tapi kami adalah pihak yang terkait, pihak ahli yang diminta untuk membantu pelaporan TPUA kemarin ke Bareskrim Mabes Polri. Dan kita tahu semua bahwa secara sepihak dan tanpa melalui prosedur yang proper dan kemudian tidak berimbang ya, laporan itu yang saya dengar adalah dihentikan ya, dengan adanya konon TPUA tidak datang. Padahal itu tidak benar sama sekali ya. TPUA itu diundang ya, Bang Egy diundang, tapi kemudian karena beliau sakit parah ya, dan ada di luar negeri dan itu ada buktinya, kemudian dinyatakan sebagai tidak datang. Ini sebenarnya hal yang merupakan sangat tidak benar sama sekali ya. Jadi TPUA tetap meminta itu dilanjutkan, sehingga apa? TPUA kemudian kemarin menyampaikan surat kepada Karo Wasisdik ya, Kepala Biro Wasisdik atau pengawas penyidikan di Mabes Polri, untuk membuka kembali penyelidikan itu dan juga atau laporan Dumas itu, dan kemudian menyelenggarakan yang namanya gelar perkara khusus terbuka. Terbuka itu apa? Udahlah, langsung aja ke pengadilan gitu loh, biar cepet di penjara Anda ini. Oleh kedua belah pihak. Terlalu banyak proses jadi lama ya, berlarut-larut ya. Semakin berkoar-koar, semakin gak jelas sama Anda. Hanya mengadu domba masyarakat dengan Pak Jokowi, mengadu masyarakat dengan UGM, dengan kepolisian, terus Anda adu domba. Yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia kepada kami. Kami itu adalah peneliti, saintis, tapi kenapa diberlakukan seolah-olah langsung dikenakan atau kemudian kriminalisasi ya, dengan niat mau dipidanakan oleh seseorang yang dicurigai oleh mayoritas sebagian besar rakyat Indonesia. Ntar, Anda ini ya merasa melakukan penelitian, Anda mengaku sebagai saintis peneliti, tapi data dan file yang Anda teliti itu bukan ijazah Pak Jokowi yang asli, bukan ijazah yang sebenarnya Anda ambil dari Pak Jokowi, tapi yang Anda teliti file yang bertebaran dan berkeliaran di media sosial. Terus Anda tidak mau disalahkan. Dari awal memang Anda yang salah karena meneliti barang yang tidak asli, meneliti barang yang tidak valid dan belum tentu terverifikasi kebenarannya, dan Anda berani menyimpulkan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Itu namanya fitnah, Bang. Anda seorang dokter, Anda harusnya paham bahwa Anda sebenarnya sudah di ujung tanduk nasibnya dan sudah pasti akan dipenjara. Tapi ya begini cara menyelamatkan diri dengan mencari simpati masyarakat. Ini menurut survei atau menurut research yang dilakukan oleh teman-teman, salah satunya adalah Kolonel Refli Harun ya, dan itu clear sekali, jelas sekali metode ilmiahnya, bukan survei yang melalui telepon dan itu sudah diarahkan. Enggak dong, Refli Harun melakukan survei. Jadi sekali lagi di YouTube-nya ya, termasuk secara otomatis pendukungnya atau subscribernya ya orang-orang yang mendukung Anda, mendukung Refli Harun. Coba kalau surveinya dilakukan di channel lain, beda hasilnya. Aduh, mau membodohi masyarakat mereka ini guys. Kita yang ya bekerja di YouTube paham lah. Ada peradilan lain. Nggak percaya lah kayak gitu-gitu tuh. Enggak, kalau saya orang spiritual, orang agama. Widih, gitu orang agama katanya guys. Harus mengingatkan belum tentu Jokowi. Orang agama kok omongannya suka menghina, adili Jokowi, gantung Jokowi, hukum mati Jokowi. Apakah orang beragama kayak gitu sifatnya guys? Saya rasa ajaran agama tidak mengajarkan hal-hal yang kayak gitu ya. Semua agama ya. Lawan itu pun saya. Iya, malaikat pun dilawan, nggak mau malaikat pun turun. Ada apa mau menarik loh itu di sosmed ya? Oh iya. Ya, dihina-hina saya diam. Dicaci maki saya diam. Direndah-rendahkan saya diam. Diminta tunjukkan ijazahnya, saya akan lawan. Makanya ngomong akhirat, malaikat aja turun minta ijazah nggak ditunjukin, dilawan kok.
Itu sampai jadi joke ya. Apakah pihak ini dia guys, yang mengatasnamakan agama buat menyerang seseorang ya kayak gini guys ya. Sejahat itu gitu loh. Dengan berkedok orang beragama katanya guys. Mereka ini, bentar ya. Ini ya, Bang Kosinudin ini pengacara HTI dulu ya, dan FPI ketika mau dibubarkan. Kemudian ada Pak Rizal Fadilah ini ya mantan pentolan atau petinggi dari FPI dan HTI. Kemudian ada lagi Rahma Syarita ini keturunan dari zaman, emang dari dulu mendukungnya Anies. Jadi kalau mereka berkumpul ya sudah jelas mereka akan menyerang Pak Jokowi. Memang yang mereka lakukan berdasarkan kebencian dan balas dendam yang pernah dilakukan oleh Pak Jokowi ketika membubarkan FPI dan HTI gitu loh. Dikriminalisasi, kemudian dianggap apa yang Rahma Syarita penyerangan lain. Skenarionya meskipun tidak masuk akal ini, tapi ada Presiden Sambo ini. Ya Sambo sudah publik sudah mulai kritis begitu ya, meskipun akhirnya pelecehan seksual lah apa begitu. Saya nggak yakin apakah yang ini masih akan bisa melakukan apa ya, trik-trik memberi skenario nggak masuk akal begitu. Mungkin ini udah terakhir. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin. Apalagi coba, karena dia sudah berlindung terakhir pada penegak hukum. Itu seperti tadi itu. Sudah Perdana Menteri ini. Sudah Perdana Menteri. Sudah dalam posisi dia dikejar. Makanya dia sedang lari sana, lari sini, kejar sana, kejar sana. Gitu. Kalau misalnya berarti skakmat itu mati dia. Terus saja muter-muter aja ini. Kekuasaan formal sudah habis. Dia masih bertahan di kekuasaan informal. Jadi Pak Hosinudin, saya kira kuncinya itu adalah saat ini bola ada di pihak kepolisian. Ini akan karena Jokowi sudah melempar ke pihak kepolisian kan, sudah bukan di dia lagi. Sekarang ini yang kebingungan sebenarnya pihak kepolisian. Ini kira-kira exit strateginya mau seperti apa? Nah, landingnya nih mau gimana nih, gue landingnya nih gitu kan? Nah, karena dia tidak bisa mengambil dua pilihan yang bagus, yakni menyelamatkan Jokowi sekaligus menyelamatkan institusi kepolisian. Dia harus memilih mau menyelamatkan institusi kepolisian atau merusak dengan menyelamatkan Jokowi. Karena gitu. Meskipun berniat menyelamatkan Jokowi pun sulit. Ya rusak. Argumentasinya seperti apa juga. Jadi seandainya sudah jelas mereka condong menyelamatkan Jokowi pastinya, juragannya begitu ya. Tapi caranya, how-nya ini kan nggak mungkin juga. Saya rasa nggak bisa juga. Ini karena begini Bu Rahmat, Jokowi sudah jadi common enemy. Bukan common enemy, karena barangnya nggak ada. Itu aja. Kalau biar common enemy, tapi kalau dia punya kebenarannya, itu selesai. Biar yang musuh berjuta-juta, 270 rakyat Indonesia, tapi kalau dia punya itu ijazah palsu, diam kita semua. Jadi Rizal Fadilah dia pasti kan. Iya, dan menariknya kasus ijazah palsu ini mudah dipahami oleh masyarakat bahkan di tingkat desa. Kalau Jokowi dituduh korupsi IKN, gelontorkan anggaran sekian itu bisa dimanipulasi beritanya. Tapi kalau ijazah palsu kemudian ijazahnya tidak pernah ditunjukkan, itu orang masyarakat banyak kemudian mohon maaf mereka mengambil kesimpulan dan meyakini oh ijazahnya palsu berarti oh kalau ada kan kenapa nggak ditunjukkan gitu. Tapi ada ya karena akan ditunjukkan di pengadilan loh Bang. Saya pikir mungkin ini waktunya. Kalau di pengadilan kan jadi terang benderang, ada legalitas hukumnya, secara hukum sah gitu loh. Kalau cuma ditunjukkan di media bakalan diedit sama kalian. Gerombolan kalian ini orang-orang yang busuk, licik, dengan tipu muslihat. Secara belak-belakan Roy Suryo bilang kalau Pak Jokowi itu jahat karena menggunakan UU ITE untuk mempidanakan. Dilaporkan seseorang bernama Jokowi ya, dengan pasal-pasal fabrik ya, ada pasal 311, 22A, ITE. Jahat katanya melaporkan orang pakai UU ITE. Dan disampaikan pasal-pasal di ITE itu bisa kasih ke dia ya dalamnya ditulis pasal itu supaya kita diakui itu informasi dan transaksi bukan untuk mempidanakan ya gitu. Jadi jahat kalau ada orang menggunakan pasal itu mempidanakan. Siapa yang jahat? Siapa yang Sedangkan kemarin beliau ya Roy Suryo itu mengatakan bahwa silakan aja kami berempat sudah siap jika diperkarakan, jika dipidanakan. Apa dia lupa sama omongannya sendiri ya? Nih gua putar omongannya dia kalau dia lupa. Kami siap jawab tantangan kalau kami akan dipolisikan ya atau akan diperkarakan dengan pasal. Ya susah ya kalau sama Sengkuni itu omongannya mencela-mencela guys. Tuntut dengan pencemaran nama baik atau penghinaan yang dimana Jokowi katanya siap diperkarakan, siap dilaporkan, giliran dilaporin katanya jahat banget dilaporin. Diperkarakan sama Jokowi kok gak paling terima victim dengan alasan UU ITE itu saya yang buat. Saya termasuk perancang UU ITE. Wah piye tah iki? Ini adalah definisi merancang untuk menjerat diri sendiri. Betul. Kenapa RUU perampasan aset tidak disahkan sampai detik ini? Nah ini jawabannya. Takut mereka yang mengesahkan, mereka yang dipenjara sendiri. Suryo ini adalah orang yang memiliki kecerdasan di luar batas, melampaui batas, di luar rata-rata. Saking di luar rata-ratanya, dia bisa merancang undang-undang imajinasi tinggi dan dia butuhkan saat ini.
Kemarin katanya siap dipidanakan, siap dipolisikan. Sekarang dilaporin kok memble, kok ngegandeng Komnas HAM, menghadap Komnas HAM, minta tolong Kagama, minta tolong alumni Gajah Mada. Ini gimana sih? Roy Suryo merancang UU ITE, tapi dia bilang orang itu jahat kalau menggunakan UU ITE untuk memidanakan seseorang. Lah, dulu gua masuk Bareskrim karena UU ITE dan gua itu bisa dipidanakan. Berarti dulu orang yang mau mempidanakan gua tuh jahat ya. Padahal saat itu gua mengakui kalau itu adalah kesalahan gua dan gua memang siap untuk diperkarakan, siap untuk dipidanakan. Terus buat apa undang-undang ITE dirancang kalau Bentar. Ya ini membuktikan ya sebenarnya siapa yang pengecut, siapa yang pecundang di sini guys ya. Bang Roy Suryo ini mengatakan silakan Pak Jokowi jika ingin melaporkan, kami akan lawan, kami siap dengan laporan-laporan apapun yang akan diberikan kepada kami. Tapi ketika Pak Jokowi sudah melaporkan nih, terbukti nih, sudah dilaporkan akhirnya ya, dia mulai mengelak ya. Sekarang dia mengatakan bahwa kok jahat sekali mau melaporkan saya dengan undang-undang ITE. Lah kemarin omongannya katanya menantang Pak Jokowi untuk melaporkan, siapa kok tiba-tiba jadi merasa orang yang dijahati menjadi korban gitu loh. Ini yang namanya pengecut guys ya, agak gentle tapi ya sudahlah. Kita paham sifat asli mereka guys. bisa dipakai atau tidak bisa dipergunakan untuk menghukum seseorang. Buat apa ada itu UU ITE? Pencemaran nama baik itu adanya di UU ITE. Kalau UU ITE pencemaran nama baik tidak bisa digunakan untuk menghukum seseorang, maka semua orang akan dengan sadar dan akan dengan sengaja mencemarkan nama baik banyak orang. Karena tahu, gua nggak bakal nih dimasukin penjara, gua nggak bakal nih kena hukuman. Nanti jadi seenaknya fitnah orang lain. Dibuat. Pantesan dari dulu banyak banget yang bilang kalau UU ITE itu adalah undang-undang karet, pasal karet. Ternyata yang merancang dia. Pantesan aja UU ITE itu banyak disalahgunakan orang-orang yang salah, tapi nggak mau disalahkan. Ternyata ini adalah definisi senjata makan tuan. Terus emang kenapa kalau dia yang merancang? Terus berarti dia yang merancang dia bebas dari jeratan hukuman gitu? Kebal gitu? Kan ya kata Roy Suryo, ya Roy Suryo loh yang ngomong. Bahas ijazah bukan orangnya, tapi dipolisikan soal pencemaran nama baik. Lucu banget. Terus kalau ijazahnya kemarin terbukti palsu gitu, yang dimasukin penjara tuh ini ijazahnya gitu. Gimana sih konsep pola pikirnya Roy Suryo ini gimana sih? Terus kalau ada orang nih ya, identitasnya palsu gitu. Karena yang palsu identitasnya, berarti identitasnya yang ditahan. Identitasnya yang dimasukin bui gitu. Gimana sih? Ini kan kalau begini ceritanya gue malah jadi inget CCTV-nya Jessica Kumala Wongso. Itu kan ada orang yang ngedit kan? Kasus Jessica Kumala Wongso kopi sianida itu juga pakar telematikanya Roy Suryo kan? Gua nggak bilang Roy Suryo yang ngedit CCTV-nya loh, enggak. Gue cuma nanya waktu perkara Jessica Kumala Wongso itu pakar telematika yang dipakai di pengadilan itu Roy Suryo kan? Kalau dipikir-pikir sama orang waras gitu ya, untungnya apa buat lu, fungsinya, manfaatnya tuh apa? UGM udah bilang asli, Bareskrim udah bilang asli, udah dicek juga sama tim forensik. Teman-teman UGM-nya Pak Jokowi, alumni UGM juga udah menyatakan kalau itu asli. KPU juga udah bilang itu asli, Pak Jokowinya juga udah bilang itu asli. Terus apa lagi? Apa lagi? Ini gue pemikiran orang normal aja ya, ibarat kata gue tidak mendukung Pak Jokowi gitu, ibarat kata gue bukan pembela Pak Jokowi ya, tapi UGM sudah menyatakan kalau ijazahnya dokumennya Pak Jokowi itu asli, ya sudah. Menurut lu emang mau UGM, Universitas Gajah Mada, universitas terkemuka di Indonesia, ya, mempertaruhkan kredibilitas akreditasi universitasnya hanya untuk membela seorang Jokowi? Hah? Nggak mungkin. Atau ini, saya bandingkan, Mas Roy pernah menuduh bahwa yang ijazah itu, muka Pak Jokowi itu adalah mukanya Dumatmo. Bener nggak? Sampai hari bisa jawab ya, nggak bisa jawab. Oke, saya tanya dulu, makanya saya tadi bilang, Anda ini menuduh orang, Anda itu tidak pegang ijazah yang palsu atau ijazah yang asli, atau tahun berapa ijazah palsu ini dibuat, siapa yang membuat. Anda tidak punya semua hal ini. Makanya saya bilang tadi, ini yang foto sebelumnya yang ada Dumatno ya. Dumatno ini kelahiran iparnya Pak Jokowi, kelahiran tahun 77. Makanya saya dari kemarin tuh nanya Mas Roy, ijazah ini dipalsukan tahun berapa? Jangan nyengir aja Mas Roy, tahun berapa? Ada, nanti saya jawab. Nggak bisa jawab. Dari kemarin saya tanya, belum bisa dijawab. Nggak bisa. Ya menurut saya orang-orang ini ada, nanti saya jawab. Negara Republik Indonesia ini, bayangkan ya, negara Republik Indonesia yang dimerdekakan oleh rakyat Indonesia, Panci mana ada murah dengan darah, air mata, kehormatan, dan didirikan oleh sang founding father kita. Ini negara berdaulat loh, ya kan? Apapun yang terjadi, kalau ada misalnya mislah di antara misalnya penegakan hukum dan lain sebagainya, kan oknum.
Nggak bisa kemudian juga digeneralisir. Betul. Nah, mereka bilang nggak percaya. Kalau mereka nggak percaya, nggak usah berada di republik ini. Percaya aja sama negara yang mereka percayai. Itu penghinaan loh terhadap Indonesia. Minta dicek di Singapura. Ya jadi warga negara Singapura aja. Gitu. Benar. Ini nggak. Bener banget guys, kata Bu Irma guys ya. Ini adalah sebuah pengkhianatan dan ya menghina negara sendiri. Mereka bilang katanya nggak percaya dengan laboratorium forensik yang ada di Indonesia ya, yang ada di Barreskrim. Mereka mau mengujinya di Singapura, ya silakan. Jadi orang Singapura aja, nggak usah jadi orang Indonesia. Kalau Anda tidak percaya dengan negara sendiri, buat apa? Anda hanya akan mempermalukan negara sendiri. Nanti jadi negara-negara lain beranggapan bahwa ya negara Indonesia tidak bisa dipercaya. Mungkin orang-orangnya tidak sepintar negara lain. Ya begini guys ya, hanya akan menimbulkan hal-hal yang mencemarkan nama baik negaranya sendiri, bukan cuma mencemarkan nama baik Pak Jokowi, nama baik UGM, nama baik kepolisian, tapi juga mencemarkan nama baik satu negara tercinta, negara Indonesia. Jadi ya sudah, kalau mereka tidak percaya dengan negara sendiri, silakan keluar negeri, nggak usah di Indonesia gitu loh. Emosi lama-lama guys, mereka jadi kayak meremehkan negara kita guys ya, merusak nama negara sendiri loh. Selesai orang-orang ini ya, setelah A dibuktikan dia ngomong B, setelah B dibuktikan dia ngomong C, gak ada habisnya. Tuh. Tangkap orang ini ngacau ini. Betul. Gaduh republik ini. Kalau saya wah udah tangkap aja. Udah nggak ada urusan lagi dengan orang-orang seperti ini. Rizik meminta kepada seluruh turunan Arab itu yang dihabib-habibkan itu untuk membuat sertifikat kehabiban. Sertifikat kehabiban. Bahkan diminta untuk kalau perlu lu tes DNA. Udah makin gila. Supaya umat Islam yakin bahwa lu itu memang cucunya Rasulullah SAW, untuk menunjukkan kekuatan mereka yang semakin powerful katanya. Mereka mengajak Anies Baswedan untuk melawan Ahok di Pilgub tahun 2017. Kalau cuma Jakarta udah pasti menang lah kita. Kita kuasai Jakarta dulu. Jakarta bisa kita kuasai, setelah itu kita kuasai Indonesia. Anies menang dengan berbagai cara, meskipun dengan menjual ayat dan mayat. Masih ingat ya? Nggak perlu saya bahas lagi lah. Nah kemudian ketika Bapak Jokowi merangkul Bapak Prabowo, ini adalah strategi brilian seorang Joko Widodo, yang memang pada dasarnya Pak Jokowi ini adalah orang yang tahu terima kasih. Dan Pak Jokowi juga mengetahui posisi organisasi Islam ini di Indonesia seperti apa. Berbahaya. Bahkan Pak Jokowi tahu bahwa mereka punya kekuatan di luar negeri, di beberapa negara, punya hacker-hacker, ahli-ahli IT yang disebar di beberapa negara untuk menyebarkan berita-berita kebencian. Pak Jokowi tidak mau gegabah membiarkan organisasi Arab ini mempengaruhi pikiran rakyat Indonesia. Pak Jokowi harus merangkul seseorang yang pernah berjasa dalam hidup Pak Jokowi ketika beliau menjadi wali kota dan gubernur, yang dimanfaatkan oleh komunitas Arab ini untuk membuat kacau Indonesia dan mengganggu pemerintahan Bapak Jokowi. Orang-orang Arab ini terlalu berisik. Pak Jokowi sudah tahu juga Pak Prabowo ini orang paling ikhlas dan legowo. Dan selama ini Pak Prabowo ini dimanfaatkan oleh mereka itu. Masuklah Pak Prabowo ke dalam lingkungan istana dan menjadi bagian dari pemerintahan yang ikut membangun Indonesia. Dan ternyata Pak Prabowo tidak seperti yang digambarkan orang-orang. Pak Prabowo sungguh luar biasa. Cintanya terhadap bangsa ini sudah tidak main-main lagi. Cintanya sudah mentok, benar-benar cinta terhadap bangsa ini. Enggak, bukan saya. Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong. Ya ampun, saya akan menanyakan secara hukum. Saya menanyakan. Ini bukan ilmu hukum, ini ilmu Kalau nggak ngerti nggak usah ngomong gitu loh. Sombong banget ya ini. Ini kan nanti untuk proses hukumnya, apakah benar foto yang sebelah kiri itu adalah fotonya Dumatno? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Bisa baca nggak tuh berapa persen? Tuhan, sambil ngebentak loh, nada bicaranya itu menghina guys. Ya ini sifat asli mereka guys, ketika terpojok mereka mulai menghina orang lain gitu. Pertanyaan saya belum dijawab, Anda udah nyerocos saja, ribet. Sudah selesai. Kita move on ke kasus Kubu Papa. Lo. Giliran mau menyerang Gibran nih. Kalau Pak Jokowi kasih saya surat tugas 1 minggu jadi. Ini clear ya, fix ya. Tujuan mereka memang untuk menjatuhkan dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Terbukti di sini guys. Sebagai presiden. Udahlah Pak, kita sudahi. Gak bisa mengelak lagi.